Oke, balik lagi masih bersama saya Sultan Rifandi dan juga Romo Bekti di acara Interfaith hanya di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Tadi dijelaskan sama Romo bahwa anak muda nih sekarang lagi semangat-semangatnya beribadah. Saya punya data, Romo. Jadi hasil survei Bilangan Research Center atau BRC ini yang berjudul Spiritualitas Generasi Muda Kristen di Indonesia pada tahun 2018 telah melakukan survei terhadap 4.095 generasi muda Kristen usianya 15 sampai 25 tahun yang tersebar di 42 kota dan kabupaten di seluruh Indonesia. Hasil surveinya adalah mengatakan bahwa 7 dari 10 generasi muda Kristen di Indonesia yang rutin beribadah terlibat dalam pelayanan. 7 dari 10 generasi muda tuh. Rata-rata mereka melayani sebagai pengurus kaum muda, tim pujian dan penyembahan, tim pelayanan musik, kemudian penerima tamu, kolektan, dan panitia berbagai acara besar gereja. Nah, ini persentase perempuan yang melayani di gereja juga ada datanya tersendiri, Romo. Ini lebih banyak dari laki-laki ternyata nih perempuannya nih. Jika dilihat berdasarkan wilayah dari berbagai wilayah gitu, Romo ya, Sulawesi memiliki persentase terbesar sebanyak 73,9% dalam tingkat partisipasi. Ini menarik nih. Yang terendah justru ada di Jabodetabek, Romo. Sekitar 61,9%. Bagaimana Romo menanggapi data ini? Oke, ya. Bahwa memang dalam keyakinan iman kami itu ada yang dikatakan iman tanpa perbuatan itu mati. Iman tanpa perbuatan itu mati. Iya, jadi iman, orang bisa beriman saja, tapi kalau nggak berbuat, maka imannya akan mati lama-lama. Oke. Oke, orang bisa berdoa, rajin sembahyang, datang ke rumah ibadah, datang ke gereja, pujian, dan lain sebagainya. Tapi kalau dia nggak pernah berbuat baik, dia nggak pernah bekerja juga akhirnya mati kan. Apa definisi atau pengertian pelayanan dalam Katolik, Romo? Kalau pelayanan artinya ini, bahwa kita ini sudah dicintai sama Tuhan. Kita ini dicintai sama Tuhan, maka karena kita sudah dicintai, kita mau balas, kita mau bagikan cinta itu kepada sesama. Kita mau bagikan sukacita itu kepada sesama. Dan itu melalui salah satu jalurnya adalah pelayanan. Atau pengabdian itu ya kepada orang lain. Jadi pengertiannya hanya sebatas itu, bahwa saya sudah dicintai, saya sudah diberkati, maka saya mau membagikan berkat itu buat orang lain, buat sesama. Artinya tidak ada pembeda-bedaan, pengkotak-kotakan. Pokoknya sesama Kristen aja, sesama Katolik aja, nggak boleh deh umat agama lain. Enggak. Jadi kalau itu, ya kan berkat kita juga sama lah ya. Hujan turun buat orang yang baik yang jahat. Betul. Ya. Tapi kalau tanahnya subur, tanahnya baik juga tumbuhnya juga bagus, bunganya, pohonnya juga bagus, buahnya juga bagus. Maka kalau saya sudah diberkati, ya siapapun saya bagikan. Sukacita berkat itu, anugerah yang baik itu kita bagikan kepada siapapun. Jadi menurut saya nggak ada pengotak-kotakan. Oh, saya harus bagikan ke kelompok saya. It's okay, misalkan tentu kalau misalkan dia pelayanan di gereja ya pasti dia bagikan buat kelompoknya ya, buat kaum muda Katolik ya di gereja dan lain sebagainya. Tapi kalau di masyarakat kan pasti mereka juga terdorong oleh semangat itu, rasa syukur atas berkat Tuhan, ya siapa saja dilayani. Kalau misalkan kita bicara konteks data tadi ya, Romo, menurut Romo gimana anak-anak muda, apakah semangatnya memang bisa kita akan terus-menerus semangat nih? Atau jangan-jangan sebelum pandemi dan setelah pandemi ini gara-gara pandemi aja daripada semangat melayani gitu kira-kira, Romo? Ya pasti kalau tantangan pelayanan orang muda itu berhubungan dengan aku pilih hidup kerja atau hidup pelayanan. Itu selalu muncul. Selalu ada perdebatan itu. Selalu ada perdebatan itu. Romo, saya sibuk bekerja. Oke, kamu sibuk. Tapi kan apakah 24 jam waktumu untuk bekerja? Apakah tidak ada kesempatan untuk pelayanan dan lain sebagainya? Pasti alasannya bersinggungan itu. Saya sibuk cari cuan. Cari cuan. Atau saya mengabdikan diri dalam pelayanan. Itu tarik-penarik. Nah, bagaimana itu menjawab? Karena kan kita memang
terutama anak muda itu kan dalam proses pencarian stabilitas Iya, ekonomi, betul. kemudian rasa keingintahuannya cukup tinggi, jadi mungkin aktivitasnya luar biasa banyak. Tapi di satu sisi ada kewajiban untuk beribadah juga, Romo. Iya. Bagaimana? Ada pasti. Maka ada ayat yang berkata, carilah dulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Oleh karena itu kalau kita hatinya penuh dengan rasa syukur tadi, hatinya senantiasa mau mencari yang baik, mencari kerajaan Allah menurut kami, maka itu juga akan berdampak dalam kehidupan, Oke. dalam pekerjaan. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Nah itu kan juga berkat yang lain akhirnya mengalir. Oh, Nah misalkan ilustrasi nih Mas Sultan. oke. Kalau ada tanah kok kering gitu ya, lalu dialiri oleh air. Mas Sultan jadi pipanya. Oke. Ketika mengaliri, kira-kira Mas Sultan kehilangan berkat nggak? Enggak sih. Enggak ya. Pun kalau pas-pasan pipanya basah atau enggak? Enggak juga. Hah? Kalau dilewati Oh, kalau tetap iya, air tetap pipanya basah kan? basah. Maka buat saya kalau kita melayani apapun itu bentuknya, ya, Oh. kita bisa menyuburkan yang lain, tapi kita juga nggak akan kekurangan kok nih. Ya. Paling nggak kita nggak kering, Iya, betul. kita tetap basah karena kita dialiri berkat itu. Entah sedikit maupun banyak. Entah sedikit atau banyak itu kan masing-masing tergantung apa berkat Tuhan kita juga. Betul, Itu kan betul, saya betul. punya berkat sendiri, kamu punya berkat sendiri. Artinya memang tidak ada pemisahan. Artinya ya udah deh, yang penting kerja aja deh karena emang sibuk, nggak usah beribadah. Kira-kira nggak ada pemisahan begitu berarti. Nggak ada Romo, ya? pemisahan. Ya kita bareng-bareng. Itu kan juga artinya bagaimana kita hidup di dunia ini ya butuh cuan juga. Betul. Ya kan butuh hidup juga. Tapi jangan lupa di sisi lain kita harus mengisi keimanan kita nih dengan ibadah, dengan pelayanan yang berbagai macam bentuknya juga. Nah, ini mungkin bisa semacam kasih tips and trick kali ya untuk anak-anak muda ini kan karena milenial kan penonton kita ya Romo ya. Tapi jangan dijawab sekarang. Oke. Kita jawab bersama-sama di segmen berikutnya. Tetap di Interfaith hanya di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia.